namamu dan juga akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu kekal. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lubis dari kota Surabaya sudah menaikkan doa ya buat kita semua di malam hari ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu hati bersama-sama kita akan menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan yang sungguh indah. Ya, selamat malam Cifung. Sudah bersama kita ya di malam hari ini. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh indah. Bapak, mari Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi kami semua. Mu yang memenuhi setiap kami. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami, Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu, setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, Mari berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus, penuhi setiap kami bait-Mu, Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu,
kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu Tuhan. Hadirat jiwa kami tersungkur menyembah-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorak ibadah bagi kita. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For at the last days we will see Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus, name above all names. For at the last days we're gonna sing Your praise, the Lord. Sing it loud, church. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. We praise Your holy name forevermore. For at the last days we will sing Your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Oh, praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His holy name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name of the Lord. Yeah. We praise Your name in this place, oh Lord Jesus. Endless days Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Jesus our God. Oh Lord, oh Lord our God. Mari kita melaksanakan kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk apapun musim hidup kami Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena satu hal yang kami percaya dan selalu kami akan nyatakan, firman-Mu teguhkan langkahku. Ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku. Kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya.
mujizatnya ada bagiku. Seumur hidup kami pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari di dalam penyertaan Tuhan nyatakan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku. Ku yakini hidupku, hidupku dalam tangan-Mu dan rahmat-Mu Tuhan. Oh, selalu melimpah bagi setiap kami. Melimpah bagimu selama-lamanya kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku dipulihkannya. Amin. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya ada bagiku. Ini pengakuan iman setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus. Oh, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong Tuhan. Aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya. Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan. Aku dipulihkan. Tiada yang mustahil, semuanya mungkin. Mujizatnya ada bagiku. Dengan iman melakukan lagi. Aku
Mari kita mau sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini bersama-sama kita mau meninggikan nama di atas segala nama. Nama yang menolong, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan setiap kita, nama Yesus Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Aku ditolong, kasih setiamu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan Tuhan. Setiap kami ditolong Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, tangan yang dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, amin. Praise God. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita ya. Yesuslah segalanya bagi kita semua di malam hari ini, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung, dan Ibu Yeti juga ya sudah bersama kita. Dan malam ini Ibu Lince dari Surabaya akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan sebelum kita akan mendengarkannya. Haleluya. Oke, selamat malam juga Cifung. Sudah ada bersama kita ya. Oke, puji Tuhan. Nanti kita dengarkan kesaksian dari Cifung ya. Ya, silakan Ibu Lince bisa berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Oke. Shalom semuanya. Ya, shalom. Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang kami sampaikan firman-Mu, akan dapat menuntun setiap kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, juga persiapkan juga setiap hati kami yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus menerangi dan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti Tuhan, terlebih kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lince Rompas dari Surabaya yang sudah menaikkan doa.
buat Tuhan Yesus bagi kita sekalian ya di malam hari ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Yesuslah segalanya bagi kita semua. Yang percaya katakan amin ya. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Dan Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan firman Tuhan malam ini buat kita sekalian. Ini ada tema tadi di dalam ibadah doa mujizat 1 jam ya. Saya bicara tentang 3 langkah mujizat bagi orang percaya. Oke, tapi itu tadi sudah dibahas dan kita akan lihat ya sebuah renungan kita di malam hari ini sungguh indah untuk kita semua nikmati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oke, para Pak Frans Angki sudah siap ya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Iya, oke. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-353 ya. Puji Tuhan, dalam sorotan tema kita di malam ini yaitu kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Katakan amin ya. Teladan sejati itu hanyalah Yesus yang layak memilikinya. Dan malam ini dia ingin kita juga punya teladan sejati. Dan mari kita akan tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam teladan sejati? Ada. Sudah pasti ada ya. Oke, dan itulah sebabnya kita mau renungkan firman Tuhan malam ini, supaya kita bisa memahami tentang apa itu teladan sejati, saudaraku ya. Supaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan malam ini, kita benar-benar diubahkan, dipulihkan Tuhan. Kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sekalian ya. Seperti Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Katakan amin ya. Oke, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Dan kita akan lihat dulu, saudaraku, kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Dan nats Alkitab kita malam ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-20, ke-30, sorry. Yang berapa Frans Angki dipersilakan. Terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Ya, shalom. Serial kita malam hari ini 353, tema kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Nas Alkitab terambil dari Ibrani 10 ayat 30 yang mengatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntun pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Amin. Amin. Teladan sejati malam ini yang kita akan bicarakan dalam hal apa? Tentu dalam hal menghakimi, saudaraku ya. Yang berhak menghakimi manusia itu adalah Tuhan. Kita manusia, siapapun dia, tidak berhak menghakimi siapapun ya. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ayat ini, Bapak Ibu, kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Suami nggak berhak menghakimi istri, demikian juga sebaliknya, istri nggak berhak menghakimi suami, anak nggak berhak menghakimi orang tua, sebaliknya orang tua tidak berhak menghakimi anak, menantu tidak berhak menghakimi mertua, dan sebaliknya mertua tidak berhak menghakimi menantu. Ya, siapapun dia, apapun kedudukannya di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang berhak menghakimi manusia. Yang berhak menghakimi manusia itu adalah Tuhan. Ya, tidak berhak juga menghakimi hamba Tuhan, dan tidak berhak juga menghakimi jemaat, karena semua itu ada pada kuasa Tuhan. Ya, penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Ya, Dia yang akan menghakimi umatnya, saudaraku. Nah, ini bagian penting yang kita akan renungkan di malam ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam teladan. Ya, teladan apa, saudara? Teladan sejati. Ya, teladan sejati dalam hal tidak menghakimi siapapun. Kenapa? Karena penghakiman adalah hak Allah. Ayo katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Penghakiman adalah hak Allah. Amin. Bukan hak istri, bukan hak suami, bukan hak orang tua, bukan hak anak, bukan menantu, bukan cucu, bukan mertua. Tapi itu adalah hak Allah sendiri. Katakan amin. Ya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam teladan sejati dalam hal menghakimi ini dapat kita pelajari ya.
di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 4 sampai 6, saudaraku ya. Kemarin malam kita baru menyelesaikan 1 Korintus pasal 3 dan tadi pagi kita sudah masuk di 1 Korintus pasal 4, kita sudah bahas tadi pagi ayat 1 sampai ayat 4. Dan malam ini kita lanjut ayat 4 sampai dengan ayat 6. Indah sekali Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan dilihatkan oleh Tuhan tentang kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Dalam teladan sejati dalam hal apa? Dalam hal menghakimi. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Ini penting, saudaraku. Karena di luar sana begitu banyak orang Kristen, mereka tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Nah, Yesus adalah teladan sejati ketika orang berdosa datang kepada dia tidak pun menghakimi mereka. Dia cuma bilang, kamu pulang dan jangan berbuat dosa lagi ya. Dia sembuhkan mereka, dia beri mereka pertolongan. Dan dia minta untuk mereka hentikan dosa dan mereka lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Katakan amin. Oke, mari kita akan lihat saudaraku bagian-bagian penting ini, saudaraku, kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Dan kita tanya sama-sama siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Mari kita lihat ciri yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati, yaitu dia adalah orang yang menyerahkan. Menyerahkan apa, saudaraku? Dia menyerahkan sesuatu yang di luar kesadarannya kepada Tuhan, saudaraku ya. Kebanyakan orang lupa menyerahkan segala sesuatu di luar kesadaran kepada Tuhan, sehingga dia tidak sadar, dia tidak bisa kontrol akan dirinya. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 4 ayat yang keempat. 1 Korintus 4 ayat 4 yang mengatakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Amin. Amin. Dia ini adalah Tuhan ya, yang menghakimi aku ialah Tuhan ya. Manusia siapapun dia, apapun kedudukannya, dia tidak bisa menghakimi siapapun, termasuk menghakimi Paulus sebagai hamba Tuhan ya. Yang menghakimi Paulus sebagai hamba Tuhan itu adalah Tuhan saja ya. Jadi ini ciri yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati, dia menyerahkan sesuatu di luar kesadarannya itu kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan Daud dalam doanya dia selalu berkata, lepaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, terkadang banyak orang dia tidak sadar bahwa ketika di luar kesadarannya itu ada sesuatu yang mulai mengontrol dia, suatu. Dan itu menjerumuskan dia ke dalam sesuatu yang akan membahayakan dirinya, bahkan menyesatkan dirinya. Maka itu kita perlu ingat akan doa Yesus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Tetapi apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, hal yang jahat itu selalu mengintai saudara saya. Kapan saja, dimanapun saja, di mana ada peluang, ada celah yang terbuka sedikit saja, dia akan masuk dan dia akan menyerang saudara, dan dia akan menguasai kehidupan saudara saya. Karena itu kita perlu menyerahkan sesuatu ya di luar kesadaran kita kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya, akal budi kita, hidup kita serahkan semua dalam tangan Tuhan ya, supaya semua benar-benar dikontrol oleh Tuhan. Itulah teladan sejati. Mari kita lihat ciri yang kedua dari teladan sejati. Siapakah dia, saudaraku? Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati, mari kita lihat. Yang kedua, ini dia. Siapakah dia? Yang kedua, dia adalah orang yang menjauhi. Dia menjauhi apa, saudaraku? Dia menjauhi larangan Tuhan. Tujuannya apa? Agar jangan dia menghakimi siapapun sebelum waktu Tuhan datang ke dalam dunia ini. Mari kita lihat ya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 4 ayat kelima yang mengatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Amin ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum apa? Sebelum waktu. Sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang.
Saudaraku, jadi inilah kita lihat ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati, dia akan menjauhi larangan Tuhan. Agar apa larangan Tuhan? Tuhan bilang jangan menghakimi. Kata jangan itu berarti Tuhan larang, gak boleh, saudaraku, ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kalau kita mengerti rahasia ini, hati kita akan damai, hati kita akan tenang, hati kita akan bahagia, hati kita akan beroleh suatu damai sejahtera, ya. Seringkali orang tidak mengerti rahasia firman sehingga apa yang terjadi? Hatinya penuh dengan apa suatu berbagai macam kedengkian, kemarahan, sakit hati, akar pahit, penuh dengan berbagai macam kepahitan, penuh dengan berbagai macam kedendaman, dan segala hal yang buruk disimpan dalam hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal-hal seperti ini adalah sampah yang harus kita buang jauh-jauh, saudaraku. Kita buang jauh-jauh, kita tinggalkan. Saudara bisa membayangkan kalau di dalam kamar saudara tempat engkau bisa tidur beristirahat, dan tiba-tiba di situ ada tempat sampah yang diisi oleh berbagai macam, ya, kotoran-kotoran, baik kotoran manusia, bangkai, dan segala macam yang busuk itu. Saya sangat yakin saudara tidak akan tahan berdiam dalam ruangan itu. Saudara akan tersiksa oleh karena bau yang menyengat, bau yang tidak sedap, ya. Saudara pasti tidak akan tenang, tidak akan pernah bisa menikmati, ya, hidup yang aman, damai, suatu. Karena bau yang tidak sedap itu ada di situ. Nah, sampai kapan kau bisa beroleh ketenangan, damai sejahtera? Engkau membuang semuanya itu, bersihkan semuanya dalam ruanganmu, sehingga engkau bisa tidur dengan nyenyak, engkau bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Amin, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, Tuhan mau malam ini kita menjauhi larangan Tuhan. Apa larangan Tuhan bagi kita sekalian? Jangan menghakimi. Katakan amin, ya. Mulai malam ini suami tidak lagi menghakimi istri, istri tidak lagi menghakimi suami, orang tua tidak lagi menghakimi anak, anak tidak lagi menghakimi orang tua, kakak beradik tidak lagi saling menghakimi, menantu mertua juga tidak saling menghakimi. Saudara-saudara semua hidup rukun, damai, damai di bumi, damai di sorga. Katakan amin, ya. Haleluya. Seringkali orang kehilangan damai, kehilangan ketenangan, kebahagiaan. Itu karena apa? Karena masih suka menghakimi. Maka malam ini Tuhan mau kita menjauhi semua larangan Tuhan itu. Katakan amin, ya. Jemaat juga tidak bisa menghakimi pendeta, pendeta juga tidak boleh menghakimi jemaat, ya. Baru kita semua beroleh damai sejahtera. Oke, kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah mengenakan kata-kata nasihat, ya. Kata-kata nasihat pada dirinya sendiri dan juga rekan pelayanannya. Jadi Tuhan mau semua kita memiliki telinga murid yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar nasihat-nasihat Tuhan. Saudaraku, jangan mendengarkan nasihat orang fasik, karena orang fasik itu adalah kekejian bagi Tuhan. Doanya Tuhan tidak dengar. Dan jalan orang fasik menuju pada kejahatan, kepada kebinasaan, karena orang fasik dalam bahasa Inggris disebut the wicked. The wicked itu orang yang melakukan kejahatan. Cara dia berpikir jahat, cara dia berkata-kata juga jahat, cara dia suatu menyimpan sesuatu dalam hatinya, merancang sesuatu dalam hatinya juga jahat. Bapak Ibu sekalian, tindakan-tindakannya juga jahat. Dan orang fasik ini sudah merupakan kekejian bagi Tuhan, ya. Karena itu Tuhan mau malam ini kita perlu mengenakan kata-kata nasihat, ya, pada diri kita sendiri dan pada rekan sepelayanannya. Kita lihat ayatnya, ya. Dari 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 yang mengatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Jangan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, Amin. ini saudaraku, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang suka menghakimi, itu tanda-tanda bahwa dia itu adalah orang sombong, ya. Karena dia merasa apa? Dia dirinya lebih benar dari orang lain, ya. Dirinya lebih hebat, lebih suci dari orang lain, dan itu adalah merupakan satu kesombongan di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan paling benci dengan orang sombong ya. Orang sombong tidak akan langgeng. Orang sombong akan dihancurkan oleh Tuhan ya. Dan itu dosa yang paling Tuhan musuhi, yaitu dosa kesombongan. Nah, orang yang sombong itu biasanya suka menghakimi satu. Suka melihat kekurangan orang lain ya. Suka melihat kelemahan orang lain. Itu orang sombong sehingga dia menghakimi bahwa orang yang lain itu yang salah, dirinya yang paling benar ya. Nah, ini yang harus benar-benar kita perlu mengenakan kata-kata nasihat ya pada diri kita sendiri dan pada rekan sepelayanannya. Dan ini yang Paulus katakan ya, dia bilang untuk dirinya dan temannya yang bernama Apolos, ya, teman sepelayanan. Oke, itu yang ketiga. Lalu sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, apakah hasilnya sebagai manfaat bagi kita orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Mari kita lihat. Yang pertama ini, saudaraku. Haleluya, kemuliaan Allah dalam teladan sejati ya. Oke. Ya, kita lihat yang pertama ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahunya bagaimana? Bahwa Tuhanlah yang menghakimi. Berarti bukan dia yang menghakimi, bukan si A yang menghakimi, tapi Tuhanlah yang menghakimi setiap perbuatan masing-masing orang. Ya, orang menabur yang jahat, dia akan menuai yang jahat. Orang menabur yang baik, dia akan menuai yang baik. Orang menabur kesetiaan, dia akan juga menuai kesetiaan. Orang menabur yang benar, dia akan menuai yang benar, saudara-saudara. Mari kita lihat ya, dari 1 Korintus 4 ayat yang keempat. 1 Korintus 4 ayat 4, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan dia. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi dia tahu bagaimana? Dia tahu bahwa Tuhanlah yang menghakimi. Tuhan yang menghakimi seorang istri, Tuhan yang menghakimi seorang suami, Tuhan yang menghakimi seorang anak, Tuhan yang menghakimi orang tua, menghakimi menantu, mertua, menghakimi setiap orang menurut perbuatannya ya. Jadi semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, banyak dari mereka yang menyesal, mereka dalam keadaan kecewa, mereka menangis. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, mereka baru sadar tentang apa yang mereka perbuat, saudaraku, tapi sudah terlambat ya. Nah, hidup ini adalah sebuah kesempatan, jangan sampai terlambat. Mumpung masih ada kesempatan, ayo kita perbaiki apa yang menjadi kekurangan, kelemahan kita supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua kita akan lihat ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima pujian dari Allah. Wow, kita menerima pujian dari manusia saja sudah tersenang ya. Apalagi kalau kita menerima pujian dari Allah kita, itu tambah lagi senang hati kita ini. Amin ya. Wow, luar biasa. Kita akan lihat 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Oke, 1 Korintus 4 ayat 5 yang mengatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kapan? Pada saat dia mengikuti teladan sejati, yaitu teladan Yesus yang tidak menghakimi. Dia akan dipuji. Siapa yang dipuji? Yaitu Allah yang memuji dia, saudaraku ya. Allah memuji dia oleh karena perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, ya saudaraku. Dia tidak menghakimi orang, nah dipuji oleh Allah. Tapi kalau dia suatu menghakimi orang, maka tidak dipuji oleh Allah ya. Tapi kalau dia tidak menghakimi, itu teladan yang sejati, maka dia akan menerima pujian dari Allah. Oh, sesuatu yang sangat membahagiakan hati kita. Sesuatu yang membuat hati kita benar-benar bahagia sekali, saudaraku. Ketika kita ada di dalam rencana Tuhan seperti ini ya. Oke, kita akan lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Dan nanti Ibu Ong Kyokim akan berdoa buat kita semua ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia luar biasa. Dia tidak menyombongkan diri. Haleluya. Mari kita lihat dulu di dalam ayatnya 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos,
karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Amin. Haleluya. Jadi ini saudaraku ya dikatakan bahwa supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Alias apa? Kalau tidak sombong, menyombongkan diri berarti apa? Dia rendah hati. Nah, orang rendah hati itu disayang Tuhan, disayang manusia juga. Tapi kalau orang sombong, nah itu paling dibenci oleh Tuhan dan juga dibenci oleh manusia ya. Saudaraku, kalau kita ada mengerti rahasia ini, hidup kita benar-benar damai sekali ya. Karena itu kita belajar tentang kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Yesus bilang, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan ya. Orang-orang sombong, jiwa mereka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ya. Hati mereka galau, hati mereka kacau, pikiran mereka nggak tenang. Kenapa? Karena ada kesombongan. Tapi malam ini ketika kita rendah hati, kita datang pada Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku yang susah dan sedih, aku yang dalam keadaan beban berat, aku dalam keadaan letih lesu dan tak berdaya, aku perlu Engkau Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong aku. Suamiku gak bisa menolong aku, istriku gak bisa menolong aku, anakku gak bisa menolong aku, menantuku gak bisa menolong aku, mertuaku gak bisa menolong aku, kakak beradikku gak bisa menolong aku, dokter yang ahli spesialis pun gak bisa menolong aku. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong aku, dan aku percaya bersama dengan Tuhan aku bisa melewati semua persoalan dengan baik. Yang percaya katakan amin ya. Luar biasa firman Tuhan malam ini sudah kita dengar, dan Bapak Ibu tetap setia, mari kita ikuti teladan sejati dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Puji Tuhan, silakan Bu Ong akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita semua. Haleluya. Ya, Pastor John. Maaf Amin. kalau saya batuk. Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu pada Ya, petang Yesus. malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami malam ini yang mendengarkan Bapak. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah saling mengasihi, Ya, Yesus. tidak ada hati yang sombong ya Ya, Tuhan, Yesus. yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami saling mengisi satu sama yang lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami di dalam Engkau hidup rukun, damai sejahtera. Semua Tuhan yang Engkau sudah janjikan buat kami, itu semua kami rasakan ya Tuhan. Biarlah hidup hanya dekat kepadamu saja dan tenang di dalam Ya, Yesus. segala perkara apapun ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Biarlah kami menyontoh dan meneladani Tuhan segala perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Supaya Tuhan kami dapat menyontoh Engkau, bahwa Engkau kasih ya Tuhan. Biarlah Ya, kami Yesus. juga mengasihi sesama kami ya Amin. Tuhan. Pada siapapun Tuhan, kami tidak pandang bulu ya Tuhan. Maupun kaya maupun miskin ya Tuhan. Semua sama di mata Engkau ya Tuhan. Ya, Yesus. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Kami hanya bersatu Tuhan dengan iman kami ya Tuhan. Untuk selalu Tuhan menyerahkan segenap hidup kami, roh jiwa tubuh kami hanya di dalam tangan. Juga buat anak-anak-Mu yang di Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan percaya Engkau yang memulihkan segala yang tidak ada menjadi ada. Dalam Haleluya. segala apapun Tuhan, Engkau pulihkan rumah tangganya anak-anak-Mu satu persatu malam ini. Dan yang sakit juga Engkau jamah, Engkau sudah sembuhkan satu persatu. Dengan bilur-bilur-Mu ya Bapak, kami menjadi sembuh. Dan sakit penyakit kami Tuhan, Kau hancurkan, Kau patahkan dengan darah-Mu ya Bapak. Ya, Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan hanya di dalam tangan-Mu.
Biarlah juga Pastor John, Kau tambahkan hikmat Ya Yesus. marifatan Amin. daripada Engkau. Kau yang memberkati, berikan juga kesehatannya yang Ya prima, Yesus. yang melayani Engkau pagi, siang, dan malam ya Ya Bapak. Tuhan. Juga keluarganya juga semuanya ya Tuhan. Engkau ya Tuhan, Bu Sinta juga Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang Ya daripada Yesus. Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Kau lawat Tuhan yang datang malam ini satu persatu ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan Tuhan, Kau mencukupkan, pekerjaan pun Engkau menjadikan sukses dan Amin. berhasil semuanya. Satu persatu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tidak datang malam ini juga. Ya Yesus. Supaya Tuhan, Engkau berbicara dan hatinya sendiri ya Tuhan. Ya Engkau Yesus. jamah anak-anak-Mu. Supaya mereka Tuhan dapat Tuhan bersatu dan memuji nama-Mu bersama-sama Tuhan di gereja CLCC dan Amin. mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan satu persatu. Dan kami berdoa, kami beralaskan pada petang malam hari ini hanya di dalam nama satu nama. Nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Amin. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Nah, makasih Pastor John. Amin. Oke. Ya, kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Ya, silakan Bu. Salam Ya, semuanya. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ini untuk doa profetik dinaikkan oleh Pak Hendy dari Surabaya. Ya. Silakan. Terima kasih Ibu Yeti. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Handi. Oke, praise the Lord. Nanti istrinya Ibu Angel akan menyampaikan pengumuman, baru nanti disambung oleh kesaksian Cifung ya. Haleluya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ya, silakan Pak Handi. Shalom. Ya, Selamat shalom. malam. Selamat malam. Saya akan menyampaikan doa profetik pada malam hari ini. Ya. Dan akan diakhiri dengan I receive. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan obatan yang nyata. I receive. Ya, oke. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan berdahsyat hari ini dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive.
Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah Yes. orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap Yes. hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. besar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang Amin. paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Hendy Dedi dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Hendy. Terima kasih Pak Hadi. Dan sekarang untuk menyampaikan pengumuman disampaikan oleh Ibu Angel dari Surabaya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeti. Shalom. Ya, Saya shalom. akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Amin. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johanis. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada Sabtu 29 Juni 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 86 Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juni 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 6 Juni 2024, Ibu Ninik Herawati dari Surabaya. 9 Juni 2024, Ibu Ruth Dewi Subrata dari Jakarta.
16 Juni 2024, Bapak Yeremia Maria dari Sedati Sidoarjo. 25 Juni 2024, Ibu Shirley Tikoalu dari Humburg, Jermani, putri dari Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu. 28 Juni 2024, dimulai HUT pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jermani. 30 Juni 2024, Ibu Norma Dwi Widayanti dari Surabaya. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja Sel Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Angel Kartika Sari dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Angel dan Pak Handi. Tuhan berkati Pak John. Amin. Semangat ya. Oke. Ya, Terima baiklah. kasih Ibu Angel yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja LCC. Dan sekarang saya kembalikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan. Dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta dan saat ini sedang lagi di luar ya. Oke, baiklah. Kita akan mendengarkan kesaksian dulu dari sahabat kita Cifung dari Surabaya. Cifung mau bersaksi ya tentang kebaikan Tuhan dan kepada Cifung dipersilakan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam saudara sekalian yang kekasih. Ya. Om. Shalom. Saya memuji Tuhan yang begitu baik. Waktu itu kita lagi melayani pemulung yang ada di sebelahnya di Maharani itu ya, di sebelah pojok itu. Saya itu merasa begini, Tuhan hari ini mau apa ya? Terus saya waktu doa saya dilihatin mereka itu sabunnya habis, lucu saya ya. Jadi dia tuh sakit gatal-gatal dan sakit gatal. Saya kasih sabun tuh kok cocok. Terus dia bilang, Bu, sabun yang kasih ibu itu cocok katanya. Terus mari kita, oh ya, tapi saya sudah habis, saya minta lagi. Ya suami saya itu lucu Pak Menajon. Dia kan ada di yang itu. Saya bilang, kamu ngomong nang bapak ya. Dia gedur-gedur kocanya, Pak. Dia lagi buka, ada apa? Iya. Sabun itu cocok Pak, gatal saya hilang. Saya ketawa saudaranya. Bapak itu dibilang, saya tadi itu sudah dikasih tahu, diingatkan Tuhan untuk bawa sabun. Karena suami saya bilang, kamu tuh bingung aja sabun. Dan itu dibilang suami saya begitu. Kita ini tidak mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara manusia. Betul Pak Mendajon tadi ya. Suami dengerin firman-Nya lupa. Nah, terus ternyata saya lupa. Ya tentu Pak, anak-anak ini minta sabun, gatal-gatalnya hilang. Dia bilang, Pak, saya tuh tidak bisa balas Bapak lupa. Tapi Tuhan kan bisa balas Bapak. Saya kaget gitu. Jadi saya itu gitu hati saya. Kayak dikupas gitu ya. Kayak koyok rasanya terbakar saya. Saya tidak bisa balas Bapak. Tapi Tuhan yang bisa balas Bapak. Ya kaget suami saya. Apalagi saya. Ampuni aku. Jadi sekarang tergiang-giang di dalam saya ya. Nah, dia tuh kan ingin membutuhkan kasih Bapak. Tadi Pak John katakan apa yang kita tabur, ya kan? Kalau kita nabur kebaikan, kita dapat kebaikan dari Tuhan. Nabur kebenaran, dapat kebenaran. Saya kaget waktu itu. Memang betul ya Pak Mendajon ya. Pak Mendajon itu seperti kita semua yang ada di sini Zoom ini ya. Ada yang satu yang talentanya untuk menginjil, ada satu untuk berdoa, ada satu talenta untuk ya semuanya saling berbagi ya. Pak Darmawan itu suka nginjil ke rumah sakit. Nah, kebetulan saya di bidang pemulung. Kalau di Gereja CLCC saya rasa itu kompak ya. Seperti di sini tadi ya.
Kim pakai doa ya, kuat sekali balik doa. Saya bilang juga, Kim doakan aku ya, aku kalau keluar ke pemulung tuh saya mesti telepon sama Om Kim, ya Cipung, doakan tuh. Terus saya mesti ngomong doakan ya Kim, saya ini nggak ono konconya. Dulu kan ditemani sama si Siniang, sekarang Siniang masih ini sama cucunya, mohon maaf jadi nggak bisa ya saya ini sendiri. Saya bilang, jadi suami saya ajak Pak Mendacon, Pak antarkan apa mama ini, mereka tuh butuh sabun, kamu tuh bingung sabun-sabunnya. Jadi setelah tiba di tempat apa saudara, dia katakan itu, saya bilang begini loh, itu loh Pak, tergiang-giang di otak saya. Jadi dia itu butuh kasih Pak, dia itu nggak ingin sesuatu kok kayak oh aku harus dikasih apa, enggak. Pemulung itu butuh kasih Bapak. Saya ngalami semua. Dulu saya nggak ngerti Pak Mendacon, anak saudara sekalian sini. Dulu saya mikir pemulung ini ingin sesuatu dari kita, ternyata tidak. Setelah saya terjun di lapangan, saya mengerti siapa dia ya. Saya bawa itu nggak bawa apa-apa Pak Mendacon. Saya bilang saya nggak punya uang waktu itu. Saya bawa cuma sabun. Ibu nggak usah bawa apapun ya. Saya ibu ke sini aja sudah cukup. Saya kaget, saya malu kan? Malu sama Tuhan. Kita ini kadang-kadang nggak mau melangkah. Kata Tuhan, kamu nggak bisa berbuat apapun tanpa saya, itu betul. Karena Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Saya bilang sama teman-teman saya, kamu keliru. Kalau kamu ke pemulung terus pikiranmu tuh pemulung ingin roti. Saya berdebat dengan seseorang. Seseorang tuh bilang begini, Cipung aku nggak tergerak. Kamu keliru, saya bilang. Pemulung itu tidak inginkan sesuatu dari kamu. Kita tuh memberitakan kebenaran, kebaikan Tuhan seperti Pak Pendeta katakan ya, Pak Pendeta katakan ya. Itu dia sudah senang. Dia bisa diselamatkan, kita bisa menyelamatkan Pak Pendeta. Menyelamatkan nggak bisa, ngampuni nggak bisa itu. Apalagi menyembuhkan. Nggak bisa semua. Bagaimana kalau dia itu diberikan kita, ya itu tadi Yesus tadi yang bisa menyelamatkan, bisa mengampuni, bisa menyembuhkan. Kita beritakan ke dia. Dia sudah senang. Ya, dulu saya nggak ngerti, cuma pemulung. Sekarang saya sudah merambat ke perorangan seperti Michael belajar panggil Tuhan Yesus. Dia orang Buddha itu yang belum mengenal Tuhan, saya bisa. Saya bisa kan dulunya saya nggak tahu Tuhan, aku nggak ngerti, bisa nggak bicara. Jangan sampai saya mempermalukan nama Tuhan. Saya cuma begitu, Tuhan, jamak saya, beri saya Tuhan dengan darah-Mu. Ya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sekarang saya tambah berani. Di luar itu ada suami saya pertama marah Pak Mendacon. Kamu tuh gini, saya nggak mereka dia manusia kok nggak ngambil apa. Sekarang saya tanya, saya bilang gini loh Pak, kalau dia sakit terus dikasihkan siapa yang menyembuhkan kalau nggak Tuhan Yesus? Saya bilang, saya ngomongin pelan-pelan, saya bilang. Nah, ini suami saya ngerti. Sekarang Pak Mendacon puji Tuhan, setiap kali saya keluar suami saya mau. Itu karena Tuhan ya. Saya jalan kali doa. Benar, bujuku ini doa ya. Karena suami saya ini kadang-kadang nggak mau antarkan, dan saya itu nggak sepeda motor nggak bisa, ya kan, semuanya nggak bisa saya ini, semuanya jalan kaki yang bisa, sedangkan itu jauh. Sekarang bisa kadang sama Udin naik sepeda motor tek saya ke rumah sakit Islam ya, sudah saya kenalin semua Tuhan Yesus. Jadi kita ini nggak merasa apa ya, nggak berasa gini, kita sendiri disembuhkan Tuhan ya, terus ada orang sakit terus kita diem, kita tuh merasa bersalah juga ya, Tuhan kok sudah merawat saya, memberi kesembuhan saya. Dia tuh sakit mata Pak Mendacon. Salah satunya kakinya tuh besar seperti kaki gajah. Duduk di atasnya becak. Itu saya tuh kaget waktu itu. Terus Tuhan itu rasanya bilang ini loh, kayak menggerakkan saya, ini loh Injilono. Saya bilang Tuhan sopo orangi, saya itu nggak ngerti. Ternyata namanya PI. PI itu bilang, Bu, Ibu nggak tahu saya. Sudah 6 bulan ini saya sakit. Saya merasa nggak kuat. Saya panggil, kamu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan? Jadi saya ngomong itu saya minta lawatan Tuhan. Setelah itu 2 hari sembuh. 41 kali dia panggil nama Yesus. Di situ Tuhan letakkan. Katanya setengah malam dia sembuhkan kayak es. Cuma itu kok. Dia tuh butuh kasih Bapak. Nggak butuh apa-apa. Pernah saya membawa kerupuk yang 500. Dia terima. Dia makan di depan saya nangis waktu itu. Tuhan ampuni saya ini sombong. Betul Pak Pendacon nanti katakan. Kita ini sombong. Tidak memberitakan Tuhan Yesus ke semua orang. Karena apa? Kita masih sombong. Kita kepinginnya kita yang selamat ya. Mereka biarin aja, mereka mau sakit, mau apa biarin. Enggak boleh. Tadi didoakan Kim juga tadi kasih apa? Saling mengasihi. Belajar untuk mengasihi sesama. Enggak apa-apa, walaupun itu cuma pemulung tak saudara kita, Adam dan Hawa kan satu pasang jadi segini banyaknya. Jadi semua di seluruh dunia ini saudara. Mau diterima mau enggak apa-apa. Yang penting kita nyampaikan kebenaran.
damai sejahtera Tuhan biar melimpah. Saya merasa bahwa hari-hari ini semua butuh Tuhan Yesus. Amin. Banyak yang di luaran itu. Banyak sekali yang seperti Tuhan katakan toh, penyakit sampar ya di dalam Mazmur 91 ya, penyakit sampar tidak pernah ada, itu ada di sini. Orang sekarang banyak sakit flu ya toh, lama kan nggak sembuh-sembuh, kan kasihan. Apalagi tetangga-tetangga kita. Saya sampaikan Pak Pendajun. Saya kenal tetangga saya juga namanya Nining. Dia dulu ada di sekolah di Katolik. Saya berdoa sama Tuhan, dia sudah masuk, ikut suaminya masuk Islam. Saya begini, Tuhan, sama ya Tuhan supaya dia saya nangis waktu itu, pulang. Tuhan tolong Tuhan. Di sini ada 3 orang Pak Pendajun. Namanya Nining, punya istrinya Pak Yono, satunya itu Ririn. Dia tuh rupanya, nah, kalau kita nggak melangkah kan nggak tahu. Rupanya dia pernah Katolik. Setelah saya masuk ke rumah itu, saya tahu. Saya dulu pernah Katolik, Bu. Kaget saya. Padahal Islam, waktu kudungan. Saya doakan terus, doakan. Tapi saya masih ingat doa Bapak kami. Saya kaget sudah. Saya kaget waktu dihafal loh. Dikit pun tidak lepas. Namanya Tutik juga ada. Tuhan lihatkan toh. Jadi jangan disangka ya, orang-orang yang yang agama lain tidak menjadi Kristen. Kata siapa? Buktinya dia pernah mengenal Bapak kami. Bapak kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah sampai selesai. Saya kaget, Tuhan. Itu sudah Tuhan, itu sudah dicap dia anak Tuhan. Cuma dia kan nggak ngerti kok. Terus saya bilang, Bu Haji Nining di dekat saya. Nah, Bu Haji Nining, saya bilang gitu. Tuhan sayang loh sama Bu Haji Nining. Kok Bu Haji Nining masih ada Bapak? Iya, Bu Daska. Saya itu masih hafal. Hebat ya Tuhan itu ya. Akan digenapi itu firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu berapa puluh lupakan sama Tuhan Yesus 30 tahun. Tapi kenapa Bapak kami masih ada di dalam Tuhan? Itu hebatnya Tuhan Yesus. Nah, Praise God. Saya merasa ya banyak yang orang yang seberang, agama seberang itu, terutama itu sekolahnya di Katolik. Di Katolik semua. Saya kaget waktu di sini tuh. Coba saya nggak melangkah keluar. Nggak bisa. Makanya iman tanpa perbuatan mati, betul Pak Pendeta John. Melangkah dulu. Melangkah sendiri ketemu orang-orang yang begitu-begitu. Aneh-aneh. Aneh-aneh dalam arti kata sudah di dalam Tuhan, tapi dia nggak ngerti ikut suaminya dan sebagainya. Ternyata dia di dalam Tuhan. Kita doakan Pendeta ya. Namanya Bu Haji Nining, Tuti. Ya Bu Tuti itu sudah suaminya Islam. Terus masuk seberang istilahnya. Terus istrinya Pak Yono. Satunya lagi Ririn. Itu kita doa. Setelah nanti itu kemuliaan semua ya, ada rencana Tuhan saya tahu. Jadi tunggu waktunya Tuhan. Nanti ada barang mustahil di ketintang ini. Coba saya tidak melangkah keluar, saya tidak tahu. Pada akhir ini saya melangkah keluar. Saya bilang ini di situ Tuhan rumahnya. Saya ini tidak ngerti loh, Tuhan sudah tua. Tuhan seperti kaki ini seperti manjer gitu ya. Enggak bisa kemana-mana Pak. Saya kaget, ada apa ya Tuhan? Rupanya saya disuruh masuk ke situ. Hebat Tuhan Yesus. Saya masuk baru saya tahu. Dulunya saya enggak akrab dan dikasih tahu Pak Pendeta, dia kan malu. Dia kan ya malu, dia pakai kudung kok. Nah, seberang itu kan 5 kali ya seperti itu. Ya, setelah saya dikasih tahu bahwa ya itu saya senang. Saya senangnya apa? Oh, Tuhan Yesus mau dahsyat kemuliaan ya, gitu kan. Sama aja itu saudara saya semua dari Adam dan Hawa kok. Kita enggak boleh membedakan, semua itu kasih Bapa yang menjamah. Satu kali saudara-saudara kita yang bilang Tuhan bawa dia lihat saya, Bu Daska apa? Saya masih, Bu Daska jangan ngomong ya sama saya. Saya juga dulunya Katolik. Mulai kecil sampai saya katanya. Waduh, puji Tuhan saya mulai. Saya tidak langsung menginjil, Pak Pendeta, ngapain menginjil? Tuhan aja cukup kok. Kalau Allah bekerja kan cukup. Roh Kudus kalau bekerja Roh Kudus jamak udah. Ngapain kita nginjilin, tidak salah. Biar Tuhan yang berperang. Kita ini tidak bisa membela kerajaan surga. Kerajaan surga yang membela kita. Kita ini debu. Kerajaan surga membela saya, bilang Tuhan biar kehendakmu. Tapi saya sering ke sana. Kadang saya ke sana, saya bilang begini nih. Oh ya, udah saya mari silakan. Saya diceritain bagaimana dia dulu Katolik ya. Tapi udah jangan ngomong-ngomong orang lain ya. Gitu mulai terbuka. Lama-lama saat ya, kita juga saling mengasihi, tidak boleh membedakan satu sama lain karena Tuhan cinta manusia. Betul Pak Pendeta John tadi katakan, kita ini tidak boleh menghakimi. Saya kaget Pak Pendeta bilang begitu. Kena semua kita ya. Saya belajar untuk tidak menghakimi. Saya juga kadang-kadang begitu. Itu loh gak usah
itu lho wonge agama lain. Kadang kan gitu. Aku gak wani. Dulu gitu Pak Mentajon. Gak Iya. wani wis ngomong wong. Soalnya nanti aku di situ gini-gini. Itu kan pikiran saya. Dibatasi dengan pikirannya sendiri. Setelah saya mengerti artinya sumnya Pak Mentajon, saya dibuka lebih lagi. Saya bisa kemana-mana sekarang. Bisa kok. Dulu saya nggak mau. Mana mau aku ke seberang-seberang ke tetangga-tetangga. Saya nonggo sekarang. Tuhan yang mana sih Tuhan? Katanya Pak Pendeta John kan nggak boleh menghakimi, nggak boleh membatasi ya. Kita harus melangkah dulu baru Tuhan ini. Jadi di situ mulai terbuka. Memang tak aku ya. Kalau Pak Pendeta John berbicara dalam firman itu lebih mendetail, lebih ngerti kita, lebih masuk. Nah, daripada ya istilahnya saya dengarkan yang lain saya tidak mau. Lebih baik dengarkan Pak Pendetanya sendiri ya, karena pengajaran yang ngawur. Jadi jangan sampai lupa saudara sekalian, banyak pengajaran yang tidak karu-karuan itu jangan didengerin. Terus dengerin Pak Pendetanya sendiri. Ada di Zoom sini ya, di Zoom sini. Jadi kalau saya kadang-kadang memang tidak di Zoom, berarti saya HP-nya rewel. Itu aja. Nanti pengajaran tidak karu-karuan, tambah kita ini tidak beriman pada Tuhan. Kita ngalami sendiri kok ya. Saya sendiri bilang sama Erna, kamu tahu toh ada Pak Pendeta John, kata Erna, kok tahu ya? Ada urapan Roh Kudus, saya bilang. Jadi Pak Pendeta John walaupun nggak dikasih tahu ya tahu. Saya ditanyai sama saudaranya Erna Selby, Cipong kasih tahu apa? Wong aku kenal kamu aja baru detik ini. Enggak, aku godain Cipong, pun marah enggak katanya. Kemarin tuh Selby kan didoai Pak Pendeta John ya, Pak Pendeta John. Kan disuruh mengampuni. Dia kaget. Cipong, itu Pak Pendeta kan kok tahu ya? Saya ini suami saya begini. Kok saya disuruh saya neteskan air mata. Loh, kamu tanya aja Pak Pendeta John, saya nggak kenal kamu Selby, baru kali ini. Cipong kasih tahu aja deh. Loh, kamu tuh kelihatan. Kalau Tuhan sudah menjawab doa dari Pak Pendeta, berarti Pak Pendeta itu sudah dekat. Ngapain kamu tanya Ipong? Kamu tanya aja ke Pak Pendetanya sana. Itu jadi ketawa-ketawa. Oh gitu ya Cik Pong ya? Iya. Aku aja ditebak Pendeta, aku bilang. Nah kok tanya kamu baru ditebak. Iya memang gitu. Erna juga ngaku, iya kamu nggak boleh gitu. Jadi kita ketawa. Jadi salinglah kita mengasihi satu sama lain sesuai dengan firman tadi ya, sesuai dengan doanya Om Gyokim ya. Mengasihi, tidak boleh sombong dan sebagainya. Terus mulai hari ini kita belajar. Doakan saya Pak Pendeta sama teman semua sehingga saya mau menjangkau yang belum, misalnya begini. Kadang-kadang kita tuh membatasi diri kita Tuhan. Aku dulu gitu Pak Pendeta. Sebelum masuk ke Zoom-nya Pak Pendeta itu membatasi ini. Wis gak Tuhan, wis gak nang tonggoku. Loh memang iya Pak Pendeta. Saya gitu. Loh apa Tuhan? Aku kok wongi lho kudungan kabeh. Ngene-ngene membatasi diri sendiri pada dia baik. Nah itu ya tadi Pak Pendeta katakan apa? Menghakimi. Suka menghakimi saya itu. Karena saya takut. Soalnya diginikan sama teman suami saya. Kamu jangan ke tangga ya. Kalau kamu ketetap, kamu injili Tuhan Yesus semua. Loh, yang dilihat saya bukan gila kok Pak. Nah ngapain injili Tuhan Yesus sanggup kok merubah? Nah, ternyata saya nggak ngereken Pak. Tapi pikir kok saya dibatasi manusia ya. Suami tidak bisa menyelamatkan Pak Pendeta betul. Suami tidak bisa menyelamatkan, anak tidak bisa, terabat nggak bisa, teman-teman. Saya mikir lagi, apa ya maksudnya Pak Pendeta? Dulu saya nggak ngerti firman ini. Setelah saya renungkan, oh benar juga Pak Pendeta ngomong. Suamiku gak bisa nyelamat, bisa menolong Tuhan Yesus. Lah, ada apa saya takut? Itu kan suami gak bisa nyelamat, Pak. Kenapa saya dihalang-halangi? Saya makin berapi-api. Jadi saya ke tetangga saya, ini tetangga saya ngomong Pak Pendeta. Sebetulnya saya nggak ngerti. Dia tuh ngomong kalau dia itu sudah Katolik semua. Satu kali nanti Pak Pendeta temuin ya, tak temukan Pak Pendeta, dia suka senang. Ya. Nggak dikasih tahu gitu semua. Dan juga baik kok Pak Pendeta John, suaminya juga baik sekali kalau saya cita-cita Yesus dia mau juga. Jadi kadang-kadang kita membatasi diri kita sendiri, seperti kita ngotak-ngotak diri kita sendiri. Aku tidak mampu, ya kan sering gitu. Aku tidak bisa, ya itu yang sering kali menghantui kita. Tapi Pak Pendeta doakan aja. Saya sekarang sudah melangkah kok Pak Pendeta John. Saya suka pergi sekarang, pergi masuk dalam arti kata bukan pergi ya untuk diri sendiri ya. Saya ingin tahu bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya. Mana aja nanti ketintang ini kan gak ada barang mustahil. Yes. Ketintangnya dibuka doa di sini, orang-orang begitu memanggil, nah itu gak ada barang mustahil. Suatu kali dia mesti terbelalak. Banyak jiwa-jiwa dari kalangan
yang bukan agama kita itu sudah mau kembali ke Tuhan. Itu aja Pak Pendeta John. Doakan saja semoga tidak hanya dibatasi oleh keadaan kita atau pikiran kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan kan berbicara setiap lutut berteluk tidak mengaku Yesus Tuhan yang di dalam kita baca tadi, ya toh. Saya percaya bahwa ada jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Cipung. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat kesaksian Cipung untuk memotivasi kita lebih setia lagi kepada Tuhan ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih juga Cipung yang sudah mendoakan kesaksian. Terima kasih. Maaf, ini saya lagi di jalan. Padahal tadi saya sudah janji sama Pak John, saya ada di rumah. Tapi ini mendadak, cucu minta makan di luar. Oke. Gitu. Jadi agak terganggu, maaf. Siap, terima kasih Pak John. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Pak John Sarbunan. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah melakukan tugasnya ya sebagai host malam ini. Dan oke, tolong Pak Frans Angki gambarnya bisa off-kan dan saya akan berdoa menyebutkan nama saudara masing-masing ya. Terima kasih Pak Frans Angki sudah mendukung dengan tampilan gambar untuk lebih memperjelas ya bagaimana sikap kita untuk menjaga hati kita ya, segala kemarahan, kegeraman, segala macam itu ya, harus dibuang. Oke, malam hari ini Bapak Ibu, siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor, dan malam ini imani kuasa Tuhan akan segera menghampirimu, kuasa Tuhan segera mendatangi, menjumpai engkau ya, di dalam nama Yesus. Ya, silakan Bu Boyli. Pendeta, mohon doa buat saya lagi pilek berat, baru dengan arsenio yang panas, dengan muntah. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain bisa nanti open mic ya, bisa buka mic langsung menyampaikan, atau sudah mau kirim lewat layar monitor di layar chat, silakan nanti kita akan doakan ya. Haleluya. Oh Jesus. Ya, siapa malam ini? Ibu Yeti? Saya Pak John. Ya, gimana Bu Yeti? Minta doakan untuk untuk kelancarannya batu bara dan juga solar. Terima kasih Pak John. Ya. Sama sandal kesehatan ya, Ya, sama silika. Ya Pak John, terima kasih. Oke, silika juga. Oke, baiklah. Ya, Ibu Lince, ada yang mau disampaikan malam ini, Ibu Lince? Enggak, Pak John. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Lince. Oke, semuanya. Oke, siapa yang merasa dirinya sakit malam ini ya? Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, atau saudara punya anak, atau cucu, atau menantu, atau mertua, atau kakak, atau adik, orang tua yang sakit di bagian tubuh mereka yang mana, engkau imani bahwa engkau sedang mewakili dia ya malam hari ini. Dan ketika nama saudara disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan segera menghampirimu malam hari ini ya. Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Malam ini kemuliaan Allah akan dinyatakan pada saat engkau percaya kepada Tuhan. Aku berdoa malam ini ketika namamu disebutkan satu persatu, langsung Anda menangkap ini kuasa Tuhan menghampirimu. Dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, yang kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Aliran Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada hal yang membahayakan di bagian kepalamu, daging apapun tidak ada yang membahayakan. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan bersama dengan istrimu Ibu Selvi, dan juga untuk anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Pekerjaan, keuangan, ekonomi dipulihkan Tuhan saat ini juga dalam nama Yesus. Untuk juga kami doakan saat ini juga untuk Pak Ari Keliduan untuk menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh sehat saat ini juga di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Weli Hukubun bersama dengan Arsenio, kuasa Tuhan menghampiri engkau. Aku berkata hari ini engkau tidak akan lagi pilek berat, pulih
sehat dalam nama Yesus. Segala pernafasan apapun sehat di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus juga untuk Ibu Erni, Ibu Erna, Pak Stephen De Freitas, juga untuk Ibu Adonia Rahakbau, untuk Tuhan anak perempuan bernama Tuhan Yesus Tanamal, Tuhan sudah sembuhkan dia saat ini juga. Di dalam nama Yesus juga Pak Niko, Narubun juga disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Oh, Ibu Tipa Wail juga Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih keluarga besar Hukubun, The Freitas yang ada di Jayapura, Papua, di mana saja Tuhan pulihkan kesehatan mereka dalam nama Yesus. Cifung, kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu bersama suami, anak, mantu, cucumu. Terima dalam nama Yesus. Jadilah kau sembuh, jadilah kau pulih, jadilah kau sehat, jadilah kau kuat, jadilah kau menang. Aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kemenangan sudah mengalir atas tubuhmu saat ini juga. Dalam nama Yesus. Dan juga untuk Ibu Yeti Sulistiorini, di dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan, kesembuhan, mujizat ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Juga untuk aliran berkat dicurahkan untuk segala usaha, baik itu batu bara, baik itu solar, baik itu sandal bokoroko. Juga ya Tuhan, untuk yang satu lagi, dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan sertai, untuk pekerjaan ini semua dilancarkan, dimudahkan, rezeki juga dilancarkan dalam nama Yesus. Terima kasih, terima malam ini. Di dalam nama Yesus, Pak Handi, Ibu Angel, engkau terima aliran kesembuhan, kuasa Tuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Keuangan ekonomimu diberkati dalam nama Yesus. Untuk Ibu Ong Kyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus, tidak ada sakit penyakit apapun yang membahayakan. Semuanya aman, pulih dalam nama Yesus. Pak Lubis, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga untuk anak Kestel, anak Karen, dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dan kami percaya tidak ada hal yang membahayakan mereka. Terima kasih. Ini doa kami padamu, keuanganmu, ekonomimu dipulihkan Tuhan saat ini juga dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Untuk gereja CLCC, untuk Yohan Cindy James, untuk Ibu Lince dalam nama Yesus. Kuasa aliran kesembuhan mengalir atasmu. Aliran mujizat Tuhan turun atasmu di dalam nama Yesus. Menjumpai engkau malam ini. Juga untuk anakmu Doni, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dia, Tuhan buat dia bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang. Tuhan buat dia berhasil beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala yang dimakan, belalang pelaha, belalang penggerip, belalang pelompat, belalang pindahan, di dalam nama Yesus. Saat ini terjadi pembalikan keadaan, Tuhan pulihkan kembali dalam nama Yesus, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan semua yang sudah hadir malam ini. Percaya mujizat ajaib sudah terjadi. Berkati kebaktian besok pagi, berkati juga kebaktian ya Tuhan Yesus besok siang untuk ibadah mujizat juga. Berkati kebaktian besok malam, Tuhan Ibu Adece dan tim yang akan melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk persiapan acara tanggal 29 di Pondok Chandra Indah, dan juga untuk pembaptisan air untuk sahabat-sahabat terkasih yang akan dibaptis. Tuhan sertai semua bisa berjalan lancar dalam nama Yesus. Juga untuk persiapan acara retreat, Tuhan atur semuanya dengan baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Percaya malam ini keajaiban demi keajaiban. Engkau akan lihat, engkau akan dengar, engkau akan rasakan, engkau akan pikirkan, engkau akan memahami semuanya itu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, semua yang hadir pada malam ini adalah orang-orang yang punya karakteristik ilahi, yang mengikuti teladan sejati Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang saling menghakimi. Semuanya hidup saling mengasihi, saling rukun, saling menolong satu dengan yang lain. Dan semua terima keajaiban Tuhan. Malam ini kau datang dengan iman, kau pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa pengharapan, dan kau pulang bawa kebaikan Tuhan, kau pulang bawa berkat yang terbaik dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah studi mereka, dan juga diberkatilah juga pekerjaan karir bisnismu, diberkatilah ekonomimu, dan juga diberkatilah pelayananmu. Semua yang hadir pada malam ini percaya sudah terima berkat, sudah terima mujizat, sudah terima pertolongan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Bu Ong Kyo Kim. Terima kasih. Ya Bu Yeti. Ya Bu Lince. Terima kasih. Shalom Pak Handi semuanya. ya. Terima kasih Ya Pak Lubis. semuanya. Terberkati Pak Lubis. Pak Fransandi. teman-teman Terberkati ya. semuanya. Selamat Ya. istirahat. Sampai Selamat jumpa besok istirahat. pagi.
Sampai jumpa lagi besok pagi teman-teman semua. Besok pagi Kita jam ketemu di 4. link yang Terima sama. kasih. Oke, God bless you. Selamat bless you. malam. Malam. Ya, bye-bye. Salam buat semua di rumah ya. Oke.